Siapa yang kaget bahwa Shin Tae-yong diputuskan untuk tidak lagi menjadi pelatih dari timnas Indonesia? Bukan karena mengundurkan diri, bukan karena sakit atau apapun, melainkan dipecat. Terdengar ngeri sebenarnya pemirsa ya. Saya akan coba jabarkan saat ini kepada Anda bagaimana perjalanan Shin Tae-yong bersama dengan timnas Indonesia. Apalagi Indonesia dengan berada di tangan STY, banyak sekali perkembangannya dan bagaimana juga kondisi Indonesia sebelum kehadirannya hingga pencapaian apa yang telah diraih. Ada beberapa kekurangan yang dianggap fatal oleh beberapa pihak hingga diasumsikan menjadi penyebab dipecatnya STY. Saya akan bahas lebih dalam di perjalanan Shin Tae-yong bersama dengan timnas Indonesia. Kita masuk ke slide pertama. Sebelum kedatangan Shin Tae-yong, timnas Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Ranking FIFA yang rendah, permainan yang tidak konsisten, hingga masalah internal menjadi sorotan. Hasil buruk di turnamen besar semakin menambah kritik terhadap tim nasional kita. Sebelum Shin Tae-yong, ada Simon Alexander McManamy yang dipecat lantaran beberapa kali ia gagal membawa timnas memenangi pertandingan. Di ajang kualifikasi Piala Dunia 2020 Grup G Zona Asia, timnas Indonesia tidak pernah menang dalam 4 pertandingan melawan Malaysia salah satunya. Bagaimana kondisi lain dari timnas sebelum STY datang? Nah, ini saya akan coba jabarkan ya satu-satu. Yang pertama adalah modernisasi metode pelatihan. Sebelumnya itu jauh lebih buruk, tapi dengan hadirnya STY ini akan fokus pada kebugaran, pola makan, dan mentalitas pemain. Lalu standar pelatihan yang diterapkan oleh STY juga standar ala Korea Selatan yang sangat disiplin. Lalu, regenerasi pemain muda juga diterapkan oleh STY, di mana hadirlah nama-nama baru seperti Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, dan yang cukup mendapatkan peran yang besar ataupun posisi-posisi yang cukup baik di permainan. Lalu pemain naturalisasi juga banyak didatangkan seperti Jordi Amat dan juga Sandy Walsh yang mampu memperkuat tim. Lalu juga ada perubahan gaya bermain yang dibawa oleh Shin Tae-yong, di mana cukup agresif, cukup terorganisir, dan ini bisa meningkatkan Indonesia menjadi yang cukup kompeten di Asia Tenggara di bawah kepemimpinan dari Shin Tae-yong. Di mana STY ini ditunjuk sebagai pelatih timnas pada 28 Desember 2019. Artinya dia sudah melatih tim Garuda selama 5 tahun. Jabatan tersebut terbilang lama untuk ukuran pelatih timnas Indonesia, dan CNBC Indonesia sendiri mencatat sejak tahun 1951 sebenarnya periode kontrak dari pelatih timnas tidak banyak yang berlangsung lama hingga lebih dari 5 tahun. Rata-rata hanya bertahan di kisaran kurang dari setahun. Kita masuk ke slide berikutnya. Ketika STY datang, Shin Tae-yong ini membawa banyak perubahan besar. Metode pelatihannya modern, memprioritaskan kebugaran dan mentalitas. Selain itu, ia juga memberikan banyak kesempatan kepada pemain muda dan merekrut pemain naturalisasi untuk memperkuat tim. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ada perubahan gaya bermain yang lebih agresif dan terorganisir, di mana pencapaian terbesar di era Shin Tae-yong termasuk lolos ke Piala Asia 2023. Piala Asia 2023 ini adalah pencapaian yang cukup besar di era Shin Tae-yong ya, di mana sesuatu yang terakhir kali ini baru bisa dicapai pada Indonesia di 16 tahun lalu. Selain itu, timnas juga menjadi finalis dari Piala AFF di tahun 2020 dan menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam ranking FIFA. Lalu selanjutnya adalah peningkatan ranking FIFA ke posisi 140-an di tahun 2024. Belum lagi lolos ke Piala Asia di tahun 2023. Ini 2023. Oh, ini seperti yang tadi saya sampaikan ya. Dan menjadi finalis dari Piala AFF 2020 dengan skuad muda dan didominasi di babak awal kualifikasi Piala Dunia. Dan ini bisa dilihat bahwa peringkatnya juga cukup baik, di mana selama era STY, timnas jadi tim di ASEAN yang memiliki progres paling pesat di antara tim lainnya. Indonesia pun kembali menjadi 3 besar tim ASEAN terkuat selain Thailand dan Vietnam. Bahkan saat ini ranking Indonesia semakin mendekati Vietnam, di mana prestasi lain dia adalah nyaris masuk ke Olimpiade Paris di tahun 2026. Lalu ada juga penampilan memukau timnas Indonesia U23 membuka peluang menuju Olimpiade Paris 2026. Sayangnya harus takluk di Gini atau di Papua Nugini di babak kualifikasi antar benua. Piala Asia U23 di Qatar tahun ini adalah ajang debut dari timnas, di mana tim Garuda mampu terbang ke babak semifinal dengan menaklukkan Korea Selatan melalui adu penalti 11 versus 10
Kemenangan ini adalah rekor pertama tim Garuda Muda unggul atas Korea Selatan dalam kelompok umur U23. Meski banyak pencapaian, Shin Tae-yong juga menghadapi sejumlah kekurangan. Salah satu masalahnya adalah inkonsistensi hasil, terutama melawan tim yang lebih kuat. Ada juga kritik terhadap taktik yang dianggap terlalu defensif di beberapa situasi. Konflik internal dengan PSSI dan cedera pemain menjadi tantangan lain yang perlu diatasi. Bahkan kemarin saat saya melakukan dialog bersama dengan managing editor dari CNBC Indonesia bersama dengan editornya, sebagai penonton mereka menilai ada ketidakkonsistenan juga dari cara mengatur strategi pemain. STY kerap kali merubah formasi pemain yang dilihat penonton membingungkan, sehingga di permainan yang seharusnya Indonesia bisa unggul karena satu formasi tetapi jadi kalah karena formasi tersebut berubah. Bahkan ada pemain-pemain unggul yang malah dicadangkan akibat perubahan formasi tersebut. Saya akan coba jabarkan lagi, di sini ada inkonsistensi hasil, jadi kesulitan nih kita untuk mengalahkan tim-tim dengan peringkat yang lebih tinggi. Sehingga akhirnya kita gagal mendapatkan piala AFF. Lalu kritik terhadap taktik yang saya sampaikan tadi, bahwa kadang terlalu defensif saat menghadapi tekanan besar. Somehow itu bagus, tetapi memang sedikit menjadi bumerang. Lalu ada konflik internal juga antara Shin Tae-yong dan PSSI terkait ekspektasi ataupun yang dicita-citakan. Lalu ada juga cedera pemain, intensitas latihan tinggi sering menyebabkan cedera. Satu sisi bagus, disiplin, intensitas latihan tinggi, tetapi jadinya rawan cedera. Nah, sekarang pemirsa, kita tahu juga kondisi timnas Indonesia sebelum Shin Tae-yong hadir di sini, di mana pada saat itu Indonesia mendapatkan atau menduduki posisi 159 di tahun 2019. Ini adalah ranking FIFA yang memang dimiliki oleh Indonesia pada saat itu. Lalu juga sebelum Shin Tae-yong datang ada banyak masalah internal. Salah satunya adalah kurangnya konsistensi bermain seperti yang tadi saya sebutkan. Lalu sistem pelatihan yang kurang modern sehingga sulit untuk catch up dengan teknologi ataupun metode-metode baru. Lalu konflik internal antara pelatih, pemain dan juga federasi ini banyak terjadi sebelum STY datang. Lalu ada juga hasil-hasil buruk di turnamen besar. Salah satunya yang saya sebutkan dari tadi adalah Piala AFF dan juga kualifikasi Piala Dunia. Dan kita juga menghadapi pada saat itu harapan publik yang cukup tinggi, tetapi hasilnya memang tidak pernah memuaskan. Sebagai kesimpulan, Shin Tae-yong memang telah membawa perubahan besar bagi timnas Indonesia, terutama dalam hal modernisasi dan regenerasi pemain. Namun tantangan tetap ada, terutama dalam menjaga konsistensi dan mengatasi konflik internal. Kedepannya fokus pada regenerasi dan prestasi di turnamen besar tentunya akan menjadi kunci. Perjalanan Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia menunjukkan bahwa perubahan itu membuktikan dan juga membutuhkan waktu serta kerja keras. Lantas bagaimana dengan perubahan pelatih di tengah perjalanan berjuangnya timnas Indonesia seperti saat ini? Ya, tentunya kita akan percayakan keputusan ini kepada Pak Erick Thohir dan juga timnas Indonesia. Kami sebagai pecinta sepak bola Indonesia percaya dengan fondasi yang telah dibangun oleh pelatih-pelatih terdahulu, termasuk Shin Tae-yong, baik itu baik atau tidak, gitu, baik atau buruk, kita semua tetap berharap timnas Indonesia dapat terus berkembang.